Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun baru saja makan. Ya, perkenalkan saya Dr. Anwar Indra Safrudin. Ya mungkin saya nggak sehebat Dr. Imam. Jadi Dr. Imam tuh tenornya banyak sekali dia. Gitu. Kalau saya, alhamdulillah mungkin ya karena pengalaman aja, maksudnya bukan pengalaman saya. Berkecimpung di dunia sunat itu dari tahun 2009. Ya, bergabung di Rumah Sunatan yang sekarang menjadi Rumah Sunat Dr. Madian. Ya, sampai tahun 2020. Setelah itu saya keluar, saya bersama Dr. Panji membangun Sunat Sapubot sampai saat ini. Itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Hipraksi ini luar biasa. Saya juga salah satu orang yang bangga bisa masuk ke dalam Hipraksi ini. Mudah-mudahan kita bisa sukses sama-sama di Hipraksi ini. Ya, amin, amin. Nah, ini kenapa saya menjelaskan tentang modern molding system circumcision. Jadi ini sebenarnya teknik yang terakhir yang banyak yang ada di Indonesia dan juga mulai banyak dilakukan oleh praktisi-praktisi Indonesia. Jadi kalau menjelaskan tentang sejarahnya apa perkembangan sirkumsisi ya ini yang terakhir ya. Jadi saya akan jelaskan tentang modern molding system sirkumsisi. Oke, next. Saya jujur saya di sini apa ya dibilang nggak pede karena ternyata banyak sekali teman-teman saya nih yang pengalamannya luar biasa. Saya alhamdulillah baru ketemu Mbah Tomo itu yang mungkin saya baru belajar sekolah dia udah nyunat udah sampai ribuan kayaknya. Ya, dan alhamdulillah beliau juga orangnya sangat luar biasa baik sekali ya. Oke, nah ini sudah banyak dijelaskan tadi ya. Saya pikir lengkap sekali kok tadi Dokter Imam tuh lengkap sekali. Jadi mungkin saya akan skip ya. Dokter Imam juga udah menjelaskan tentang sirkumsisi tadi ya, dan sudah ada sejak tadi. Back. Nah sudah ada sejak tahun 2000 sebelum 2400 sebelum Masehi dan juga tadi jelaskan paling banyak dilakukan di dunia operasi bedah minor yang paling banyak. Nah ini terakhir saya baru dapat kalau nggak salah 2,5 juta atau mungkin sampai 3 juta. Bayangkan di Indonesia ya kurang lebih dalam setahun itu 3 juta pasien dilakukan sirkumsisi. Jadi ini luar biasa kalau Dokter Imam kita mau jadi pemain atau jadi penonton. Nah inilah karena bayangkan dalam setahun itu sampai 3 juta pasien. Kita ambil sekian 0% aja udah luar biasa sekali. Dan ini juga alasannya bisa karena agama, budaya dan kesehatan. Oke, next. Nah ini yang tadi manfaatnya Dokter Imam juga udah jelaskan. Nah ini nyambung ke style yang tadi Dokter Imam jelaskan. Ya, kenapa mukosanya tuh harus sekian mili dan harus panjang dan kenapa yang bagus itu yang mukosanya pendek, kulitnya panjang. Karena apa? Kita bisa lihat di sini. Ya, mukosa ini itu tempat masuk dari ya infeksi menular seksual. Salah satunya HIV. Makanya kalau bisa style kita dibuat sekecil mungkin itunya, setipis mungkin. Ya, tapi bukan berarti dihabiskan ya, tetap disisakan. Ya, karena itu juga sumber dari kenikmatan katanya tadi. Oke. Dan ini yang paling penting sekali nih, yaitu ini angkanya jelas ya, bisa menurunkan penurunan HIV hingga 60%. Oke, dan juga penurunan penyerta penyakit lainnya. Oke, next. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi dari sunat ya. Jadi secara keseluruhan aja. Dibagi dua, ini saya ngambil dari Dr. Aji ya, spesialis bedah. Dibagi menjadi dua. Pertama, freehand circumcision dan dengan menggunakan device circumcision. Nah, ini yang kita tanpa menggunakan alat apa-apa ya, bisa dibilang bahasanya tuh konvensional atau manual. Dan yang kedua dengan menggunakan device. Berbagai macam device yang ada. Ya nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit yang ada di Indonesia. Kalau Dokter Imam menjelaskan semua yang ada di dunia. Ya, oke, next.
jelaskan satu-satu ya. Jadi yang paling banyak sekali kalau menggunakan freehand circumcision itu paling banyak kita menggunakan klasik atau guillotine. Ya, sampai saat ini saya sangat jarang sekali orang yang menggunakan sistem slave ini. Ya, paling banyak. Nah, kedua baru dosa slit. Ya. Nah, ini paling sederhana sekali dan ini biasanya kasus menggunakan freehand circumcision itu jarang sekali kasus-kasus terjadinya amputasi. Jadi makanya kalau saya bilang yang paling aman memang kembali lagi ke dasar yaitu konvensional. Oke, next. Yang kedua itu dengan menggunakan device. Nah, ini saya bagi menjadi 4 ya. Ada cauterization system, ada necrosis system, ada molding dan juga automatic system. Nah, cauterizasi itu apa? Jadi kita menggunakan cut-nya itu menggunakan alat ya, cuttingnya, di mana cutting dan hemostasis terjadi secara bersamaan. Jadi yang bisa kita pakai paling banyak di Indonesia itu apa? Cauter, thermocauter. Dan ini kita teman-teman harus kita hilangkan ya kebiasaan-kebiasaan membilang sunat dengan metode laser, bukan? Ya, kita bilang termometer lagi. Thermocauter, ya, gitu. Kalau teman-teman mau belajar thermocauter yang baik dan benar bisa langsung ke Dokter Imam. Dokter Imam dia punya alat namanya Dexter ya dok ya. Ya bukan hanya itu aja, bukan hanya kita beli alatnya, tapi kita didampingi untuk cara penggunaannya. Bahkan dia ada grupnya khusus, ya grup khusus itu akan membahas tentang apapun itu dengan menggunakan thermocauter. Ya karena saya bilang ini basic. Ya sebelum kita melangkah untuk pakai metode yang lebih complicated, kita pakainya bagusnya yang konvensional lagi atau kita bisa pakai thermocauter. Nanti bisa langsung japri ke Dokter Imam ya. Nah ini juga yang kerennya sekarang nih ya, menggunakan ESU. Bisa dibilang penggunaan ESU itu baru mulai marak kurang lebih tahun 2020. Ya, saya yakin sebelum 2020, 2019 orang banyak bahkan nggak ada yang tahu. Oh ini bisa buat sunat ya, gitu. Karena yang biasa tahu ini biasanya di rumah sakit, ya, rumah sakit dan biasanya juga yang dokter-dokter spesialis biasanya yang pakai. Ya, nanti akan jelaskan sedikit kenapa ini bisa berkembang sampai saat ini. Ya. Oke, yang menggunakan necrotising system yang mulai dari tahun 2001 nih 2000 ya, dia pertama kali masuk di Indonesia itu tahun 2001 atau tahun 2000 ya, smart clamp pertama kali masuk ya. Dan salah satunya klinik yang luar biasa ya, pionir di dunia persunatan di Indonesia itu rumah sunatan. Dia mulai dari 2004 menggunakan smart clamp. Ya, dengan berkembangnya banyak ya penggunaan klem, maka ada nih namanya Alice Klem tahun 2003 tahun 2003 ya, baru kemudian Sunatron. Ini maaf nih kalau yang salah mau dikoreksi ya. Ya, Om Jamal benar nggak? 2006 benar ya? Iya. Langsung nih Dokter Mahdian membuat Mahdian Klem tahun 2015. Nah baru keluarlah yang terakhir tadi dari Supering 2018. Saya nggak tahu benar nggak Pak? Nah ini pengalaman sekali nih. Saya sejujurnya sudah pernah pakai. Pakainya itu saat masih namanya bukan Supering, tapi namanya Super Clamp, bener ya? Iya. Jujur saya nggak bisa pasang sama sekali. Saya dijorokin tuh sama Dokter Dasono, nih pakai gitu. Waduh, ada kali 45 menit saya ngerjain tuh nggak bisa tuh. Nih ngikatnya gimana, masangnya gimana, bolak-balik gitu. Bahkan saya salut dengan berkembangnya Supering sekarang, jadi mempermudah pemakaiannya, Pak ya. Gitu. Dan yang terakhir alhamdulillah ya 2021 ya ada namanya Teknoclamp. Ya, saya bersama tim Teknoclamp dan juga Dokter Dasono kita membuat klem karya anak bangsa gitu. Oke, yang keren nih yang molding system nih dibilangnya sangat jadul sekali. Ya. Jadul sekali di mana crushingnya itu kita membuat crushing untuk supaya menyebabkan hemostasis. Dipotongnya menggunakan bisturi atau mungkin gunting. Yang keempat yaitu automatic system. Ini kira-kira tahun berapa ya? Saya lupa ya. Ya di mana nih alat ini, di mana kalau untuk cuttingnya, hemostasis dan proksimasinya jadi satu kesatuan. Jadi sekali pakai potong langsung jadi. Oke, next. Nah, yang terakhir ini adalah modern molding system, yaitu pertama kali dikenalkan dengan Techno-Sealer. Oke, apa sih ini modern molding system ini? Oke, next.
pada prinsipnya hampir sama dengan molding system, ya, hampir sama. Ya, tetapi berbedanya kalau molding system itu kan kita pakai Gomco, kita pakai Mogen, atau kita pakai Winkleman. Itu biasanya alatnya di reuse, ya, di reuse gitu. Dan biasanya bisa dijahit, bisa tidak, dan juga bisa pakai lem, juga bisa tidak. Nah, perbedaannya cuma satu, yaitu sebenarnya cuma satu di sini. Device-nya disposable. Kalau selama belum disposable itu tidak masuk kategori modern, jadi masih molding system. Gimana sih caranya? Yaitu menggunakan device, ya, device molding. Kita menggunakan klem. Device molding menggunakan klem. Cuttingnya kita pakai kauterisasi, bisa pakai kauter biasa, thermokauter, atau bisa pakai ESU, gitu ya. Jadi nanti setelah itu alatnya dilepas, jadi tanpa menunggu kurang lebih 4 sampai 5 hari. Nah, setelah itu, ya, karena sudah dipotong dengan menggunakan ESU, jadi terbentuklah cutting sama hemostasis terjadi bersamaan. Setelah kita buka, kita lakukan aproksimasinya dengan skin adhesif atau lem, ya. Nah, saya akan sedikit jelaskan tentang sejarahnya ini, ya. Oke, next. Nah, ini mungkin teman-teman bisa koreksi saya kalau saya salah. Ini pengalaman saya pribadi. Saya menjelaskan ini, saya juga kalau udah cross check, ya, cross check ke Dokter Dasono, saya udah cross check ke Dokter Jaka, ya, Dokter Arif. Oke. Jadi pertama-tama molding system itu pertama kali dipopulerkan oleh Dokter Jaka, ya. Tapi jangan salah, yang mengenalkan itu sebenarnya Pak Hari, ya. Pak Hari itu mengenalkan ke Dokter Jaka untuk dipopulerkan, ya. Dia kurang lebih tahunnya, lupa, saya lupa nulis, ya. Jadi pertama kali oleh Dokter Jaka, ya, dengan teknik golemnya. Jadi kita pakai Gomco, dipotong, langsung dikasih lem. Wah, itu luar biasa banget. Itu ingat banget saya pertama kali beliau itu di Asdoki, Munas Asdoki pertama tahun 2018 tuh suatu hal yang luar biasa, ya. Jadi tanpa benar-benar dijahit, ya, bahkan tanpa diperban, udah selesai di lem, gitu. Nah, dari mulai situlah pertama kali saya kenal Dokter Jaka, ya. Pas saat Munas langsung saya berpikiran, karena saya itu kerja di rumah sunatan yang pegangnya hanya klem-klem aja. Setelah saya lihat presentasi, saya pikir, wah, jangan-jangan ini bisa nih, ya, kita potong pakai bisturi, langsung saya lem, gitu. Saat itu juga pulang dari situ saya beli lemnya kurang salah 3 box lah, yang saat itu masih mahal sekali loh harganya. Satu lem itu harganya 2,5 dan langsung buat sekali pakai, buat satu pasien. Kalau sekarang lebih keren nih, bisa dibagi, ya, gitu, di bentuknya ampul. Nah, baru saya langsung cari pasien gratis, langsung saya kerjakan. Jadi penggunaan klem, ya, potong dengan bisturi, langsung dikasih skin adhesif. Itu saya dilakukan ini benar-benar masih nggak jauh dari presentasi Dokter Jaka tahun 2018. Kalau memang sudah ada yang mengerjakan sebelum saya, boleh kasih tahu saya, ya. Dan ini juga menjadi dasar, ya. Saat itu Dokter Dasono dan Dokter Arif melakukan modifikasi. Jadi tahun 2019, ya, barulah Dokter Arif dan Dokter Dasono, ya, menggunakan kombinasi dari klem, menggunakan ESU monopolar, lalu menggunakan skin adhesif. Dan ini hanya untuk kalangan tertentu, jadi belum disebarluaskan nih, ya, belum disebarluaskan, hanya kalangan tertentu. Saya usah sih kalangan kita Nusantara saat itu, ya. Dan mulai juga ada timbul-timbul tuh, saya lupa dari siapa ya, beberapa teman perawat gitu, dia modifikasi lagi, ternyata bisa juga dipotong pakai kauter, ya, klem pasang, potong pakai kauter, dibuka langsung di lem, tuh ada juga, ya. Jadi sebenarnya ini berkembang nih dari teman-teman semua. Jadi kalau saya bilang nih milik orang Indonesia, ya, teknik ini, ya. Nah, langsung mulai berkembang pesatnya itu tahun 2020. Ya, kenapa kalau bisa berkembang tahun 2020? Ayo. Yaitu di mana saat COVID mulai ada. Ya. Kalau COVID, ya, kita balik ke COVID coba, zaman COVID. Kita nggak mau kita sunat kontrol lagi, mau nggak? Ya, kita maunya simple aja. Ya, maunya datang selesai udah nggak usah kontrol. Ya. Nah, zaman COVID itu kita nggak mau tuh. Wah, kita takut keluar rumah. Ya. Jadi makanya kenapa tahun 2020 itu mulai berkembang. Gitu. Nah, saya kurang lebih di tahun tersebut, ya, tahun 2020 tuh sudah benar-benar pakai alat ini, pakai teknik ini.
Yang sebelumnya di sapu bot itu menggunakan vesa sealer, ya karena saya lihat ini pengerjaan jauh lebih cepat, hasilnya juga lebih rapi, akhirnya dari tahun 2019 pakai metode vesa sealer, langsung pas awal-awal 2020 langsung pakai teknik ini. Dan ini nih, Dr. Dasono mengasih kuesioner ya, surveinya, yaitu bayangkan dari mulai pokoknya dari awal tahun 2022, kayaknya sebelum tahun 2022 sampai tahun 2022, pengguna teknik ini sudah lebih dari 50 tindakan. Ya, ini surveinya ada, buktinya ada, dipegang sama Dr. Dasono. Dan juga merupakan hasil karya anak bangsa, orang Indonesia. Ya, tepuk tangan dong. Ini saya takut teknik ini bilangnya teknik takutnya kita diklaim. Ya. Kalau sama orang Indonesia nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai diklaim sama orang luar. Gitu. Tahu sendiri kan? Nah, takutnya diklaim dari orang luar. Oke, jadi kurang lebih itulah sedikit sejarahnya. Ya. Oke, next berikutnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang teknosealernya ya. Mungkin di sini saya yakin lah teman-teman sudah pada pintar kayaknya sih ya pakai teknik ini ya, teknik sealer ini. Oke. Jadi saya Dr. Dasono dan tim dari Teknoklaim membuat ini ya karena satu melihat banyaknya produk-produk ya device sunat yang berasal dari luar Indonesia ya gitu. Dan juga saya kasih apresiasi luar biasa kepada Sunatron, kepada Supering yang sudah duluan ya, yang sudah duluan menciptakan alat atau device benar-benar karya anak negeri ya Pak ya. Wah, luar biasa. Kalau saya sih hanya lanjutin aja. Oke, jadi saat itu barangnya banyak dari luar dan juga sebagian alat itu susah kita dapat ya, dan itu langsung untuk saya Dr. Dasono dan juga tim Tekno ngumpul gimana kalau kita bikin klaim, kita coba menyempurnakan dari klaim-klaim yang ada. Bukan berarti punya kita paling sempurna, enggak ada yang sempurna ya, alat itu netral ya, jadi jangan salahkan alatnya, tapi kita mencoba untuk ciptakanlah yang sempurna gitu. Oke, next. Oke, Teknoklaim jadi terbagi dari 3 bagian, ada safety tube-nya, ada clamper dan juga ada screw. Jadi 3 bagian ini. Nah, kita juga jujur, kita juga melihat beberapa device gitu ya. Kita coba yang baik kita ambil, yang tidak baik ya kita tidak gunakan. Bukan tidak baik ya, kurang baik kita gunakan. Jadi sini tidak ada pengunci. Jadi pengunci itu hanya cukup pakai tangan. Next. Ini keunggulannya apa sih? Nah, ini 3 ini ya. Ada tabungnya, ada clamper dan ada screw-nya. Oke, keunggulannya apa sih Teknoklaim ini? Pertama, ini salah satunya klaim yang pertama yang bersertifikat halal MUI. Ya, jadi belum ada nih klaim-klaim yang ada halal MUI-nya nih. Emang ini buat makan, Dok? Enggak buat makan. Jadi mudah-mudahan dengan sertifikat halal ini ya lebih jelas lah penggunaannya, terus penyalurannya itu benar-benar kita jaga sekali. Oke, next. Dan juga sama seperti klaim-klaim yang lain ya, seperti apa Supering ya dan lain-lain, kita juga konsen ya, bukan sekedar hanya membuat alat, tapi kita harus buat para praktisinya aman ya, aman dari takutnya nanti ada pemeriksaan atau apa, alatnya sudah ada izin edarnya belum, dan alhamdulillah sudah ada izin edarnya ya. Oke, next. Nah, ini klempernya ya, ada bagian klempernya, ada sini ada brandingnya, ada pengarahnya. Nah, untuk nomor ini nih, nomor 2 ini, pengarahnya kita berbeda dengan klaim-klaim yang ada. Kita tuh ada 4 titik, ada jam 12, jam 6, dan jam 9, dan jam 3. Diharapkan nanti dia benar-benar mempunyai kuat. Ya. Oke, dan ini ada penunjuk pemotongannya. Jadi kita tetap kita potong ya, pakai klaim. Kalau yang mungkin sebelumnya tuh, ya kalau Dokter Mahdian kan pemotongnya di bawah, kalau kita di atas. Oke, next. Oh ya, tadi kita pakai polikarbonat ya, PC ya. Oke, ini safety tube-nya ya. Dan salah satu klaim kalau menurut saya yang benar-benar kita pedulikan yaitu datarnya, pangkal tabung datarnya datar halus, jadi tidak melukai dari mukosanya. Oke, tabungnya halus, ada magnet belum? Oke.
Nah, ini ada ukurannya, jadi kita bisa lihat klem besar ukuran klemnya. Ada lubang nih, hole ini digunakan biasanya sih untuk ini ya, untuk pemasangan yang buat 4 hari. Dia apa nanti sirkulasi udaranya bagus. Nah, ini ada pengarahnya, pengarah ear tube-nya. Gitu. Dan ini tadi ada buat pemotongnya ya, yang akan dikunci. Oke, next. Oke, skrunya ini ya memiliki daya kunci yang kuat, jadi memungkinkan pemotongan perkusiumnya dengan jarak 1 sampai 2 mili, bahkan bisa dengan 0 point. Ya, sehingga nekrotiknya tipis. Diharapkan dengan nekrotik tipis itu ya hasilnya bisa lebih estetik dan juga biasanya itu nyerinya lebih minimal kalau memang alat itu menempel selama 4 hari atau 5 hari. Oke, dan kita pakai sistemnya locking system ya, jadi searah irreversible. Jadi sekali sudah pakai ya krak, ya udah nggak bisa diputar balik lagi. Gitu. Tapi ada beberapa teman yang memang adalah melepaskan ininya supaya nanti ya bisa diputar balik, tapi bukan berarti diputar balik untuk reuse ya, tapi untuk seandainya aduh salah nih, saya putar balik lagi, saya tarik lagi, mukosnya mungkin kurang diambil tuh bisa juga. Oke, penguncinya cukup dengan menggunakan 3 jari ya, namun aman, jadi sangat mudah banget, kita nggak perlu pakai alat pengunci lagi, cukup pakai tangan, selesai. Oke, next. Nah, ini size-nya nih, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ada 12, 14, 16 dan 18. Gitu. Jadi memang Teknoklem ini diciptakan hanya untuk anak. Makanya kenapa kok di sini cuma ada sampai 24. Memang nanti kita akan rencana sampai 24 aja. Tapi tidak menutup kemungkinan. Memang bila dari entar ada masukan dari teman-teman, ya memang bisa juga kita akan lebih banyak lagi ukurannya. Tapi sampai saat ini kita fokus ke anak-anak. Ya. Oke, nanti mudah-mudahan dalam jangka waktu ya, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita udah ada nih 20 dan 24. Oke, next. Nah, ini penggunaan metode sirkumsisi dengan Teknoklem. Jadi kita bagi menjadi 2. Jadi klem ini ya bukan hanya sekedar pakai klem yang alatnya terpasang 4 hari selesai. Jadi kita ternyata bisa dipakai dengan kombinasi dengan high technology. Ya, kalau yang biasa kita pakai dengan alat menempel 4 hari atau Tekno 4D ya. Yang kedua kita bisa menggunakan dengan high tech, yaitu dengan penggunaan apa aja, bisa dengan menggunakan high frequency ya, bisa dengan electrocauter ya, atau thermocauter, atau juga dengan kombinasi. Jadi kita potong pakai bisturi, pakai blade, lalu kita sundul-sundul dengan thermocauter ya. Nah, yang dari keempat itu mana yang terbaik ya? Balik lagi. Mana yang terbaik? Ya, semua tergantung dari operatornya. Ya, kalau saya bilang yang terbaik pakai itu high frequency, berarti teman-teman harus punya dong. Sekarang kan belum tentu juga teman-teman punya alat itu, tapi bisa juga dikombinasikan dengan thermocauter, potong pakai thermocauter atau pakai bisturi dulu baru disudul pakai thermocauter. Oke, next. Nah, ini metode klasik, yaitu di mana alat ini terpasang hanya 4 hari. Kenapa sih kok 4 hari? Sudah diteliti teman-teman ternyata. Dokter Dasono sudah lihat dari mulai pemasangan 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari. Ternyata yang bagus itu cuma 4 hari aja sudah cukup. Jadi hasilnya cukup bagus. Ya, bisa dilihat ini, ya hasil akhirnya. Ya, jadi nggak ada dehis, nggak ada apa, 4 hari cukup. Oke, next. Nah, ini metodenya ya, bisa macam-macam. Nah, ini prinsipnya sama aja ya, dengan menggunakan Teknoklem sebagai alat cetakannya, HF sebagai alat pemotongnya. Nah, ini juga sama. Ya, terus juga pakai thermocauter, kita thermocauter sebagai alat pemotongnya. Tapi ini harus hati-hati ya teman-teman ya, kadang-kadang untuk ukuran-ukuran 12 tuh jangan terlalu lama nempel. Memang ini butuh skill, tapi saya sarankan memang kalau memang nggak biasa udah pakai itu aja, pakai potong pakai bisturi, langsung ditotol pakai thermocauter. Oke, next. Nah, ini ya definisinya ya, alat klem yaitu alat sekali pakai. Ya, desain presisi ya untuk alat cetaknya. Oke, sealer itu tadi skin adhesifnya. High frequency itu alat itunya ya, alat pemotongnya bisa pakai AF atau mungkin pakai ESU. Oke, next. Nah, ini thermocauter. Oke, terusnya bisturi nih, bisturi pakai scalpel. Ya, jadi sebagai alat cuttingnya. Oke, next sudah. Oke, komponennya tadi udah ya. Nah, nih sealernya kita terserah teman-teman ya. Balik lagi. Nah, di sini ada N-butil. Ya, sikanoaklet atau mungkin oktilbutil terserah. Jadi mana yang bagus nih, mana yang terbaik sih nggak ada. Ya.
Tetapi satu, teman-teman harus menguasai karakteristik dari lemnya itu sendiri. Ya, kalau misalnya N-butil itu seperti apa, oktibutil itu seperti apa. Oke, next. Oke, mekanismenya paling sederhana, pasang, jepit, udah kencangkan lalu dikunci dan dipotong. Oke. Nah, ini mekanisme menggunakan sealernya ya, atau aproksimasi dengan menggunakan skin adhesif, yaitu kita buat 3 lapis. Ya, lapis pertama aproksimasinya di luka, ya, di luka pertemuan antara mukosa dan kulit. Jadi crushingnya itu kita kasih lem pertama. Ya, lalu yang kedua setengah dari area aproksimasi tadi dikasih dan sedikit ke arah mukosa. Yang ketiga baru setengah dari aproksimasi lalu ke arah kulit. Jadi begini ya teman-teman ya. Kasih lagi sedikit sini sama sedikit di mukosa. Ya, kasih tunggu 10 detik lagi baru kasih lagi dikasih sama di kulit. Jadi diharapkan kalau penis ini kan akan ereksi. Ya, jadi saat dia ketahan semua, ketahan dari kulit yang makrasi sama juga di bagian mukosa. Jadi diharapkan ini nanti akan kuat. Dan ini memang sudah ada jurnalnya. Ya bukan sembarangan. Kita pakai 3 lapis, ada jurnalnya. Oke, next. Nah ini ya, gimana prosedurnya? Ya, kita lakukan aseptik, antiseptik, ya, tutup dengan dup. Oke, next. Nah, lalu berikan kita melakukan dengan anestesi lokal. Terserah teman-teman mau pakai free needle injection, mau pakai injeksi biasa silakan, ya. Kalau saya malah lebih suka malah pakai yang injeksi biasa, ya. Disesuaikan dengan skill teman-teman. Dan yang paling penting sekali, satu itu dia tuh tunggu aja sampai anestesi bekerja, ya. Saya masih lihat teman-teman tuh kalau ngerjain tuh baru 1 menit, baru udah dibuka. Jangan tadi dokter Imam cerita ya, standarnya itu 5 menit, ya. Kita tunggu aja 5 menit. Terus kalau masih sakit dok, tinggal tambahin aja sedikit, nggak masalah. Kalaupun ditambahin udah nggak akan sakit. Nah kadang-kadang ada teman-teman tuh yang nakal, pakai trik dia. Triknya gimana? Udah anestesi, ya, langsung dicubit kulitnya tuh. Nah kan bunda lihat kan nggak sakit kan? Ya iyalah kalau infiltrasi 40 detik juga udah bekerja. Benar udah bekerja, itu gampang banget. Itu tapi kadang-kadang pas dibuka kepalanya, disentuh glensnya tuh teriak-teriak, nah itu dibilang nggak apa-apanya geli, itu bukan geli, itu sakit, beneran sakit. Jadi sabar aja ya, kasih aja tambah lagi aja bloknya gitu. Gitu. Jadi saya teman-teman, saya mohon banget pakai hati, ya anggap aja kita tuh nyunat saudara kita, nyunat keponakan kita, atau nyunat anak kita sendiri. Ya itu ya wajangan dari saya. Belum. Nah terus yang paling penting tadi sudah jelasin ya, marker ya. Nah kalau bisa pakai spidol khusus itu, ya spidol khusus medis, jangan pakai snowman gitu ya. Iya, itu nanti nggak enaknya kalau ditanya, apalagi di video ini kok pakai snowman gitu, kan bisa jadi nggak steril nih, gitu. Ya, udah banyak kok dijual, banyak banget dan murah kok. Ya, ingat ya pakai spidol permanen ya, pakai spidol bedah ya. Oke, diproses nih penekanan. Nah, oke, anestesi nanti videonya pas nanti aja. Oke, nah ini pada sebenarnya bagus loh, ini pada pasien gemuk loh. Ya, ini videonya ada nih, tapi nggak bisa dinyalain. Oke, next. Nah, sudah dianestesi. Oke, kita ukur menggunakan seismometernya. Nah, seismometernya ini kita ukur saat glans penisnya sudah dikeluarkan. Jadi bukan sama kulit-kulitnya. Ya, beda kalau kita pakai stapler, kalau teman-teman pakai stapler sama kulit-kulitnya tuh. Kita ukur baru. Kalau ini enggak, kepala penisnya benar-benar sudah ini ya, sudah dibebaskan. Dan kurang lebih dipastikan ada jaraklah sedikit 1 sampai 2 mili ya di antara ininya. Kepala sama alat ukurnya. Oke, next. Nah, ini ya, untuk mempermudahkan kita masang tabung itu sebaiknya kita lakukan dosa slit ya, atau pelebaran dari trapesium. Teman-teman bisa pakai gunting, bisa pakai thermocouter silakan. Ya, kalau saya sih lebih senang pakai thermocouter ya, karena pendarahan lebih minimal. Oke, gimana caranya lebih enak sih nanti praktek sih ya ini ya. Oke, next. Nah, baru sudah itu sudah kita lakukan dosa slit yaitu. Nah, pasang tabungnya nih yaitu
Pasang tabung di kepala penis terlebih dahulu, tarik trapesium menutupi lubang, pastikan berada di posisi yang sesuai anatomi. Ya, harus pasang anatominya dulu. Nah, dengan OE-nya ada di arah jam 6. Ya. Jadi pasang, ya, sesuaikan dengan anatominya, lalu pasang klempernya. Dengan flare, ear-tube-nya masuk ke dalam safety knot. Nah, ini teman-teman memang kalau pada pertama kali pakai klem teknoklem ini, kesulitannya di situ. Karena kita masukin kupingnya itu ke dalam safety knot-nya itu memang butuh bukan jam terbang ya, emang harus banyak mengerjakan pasien supaya nanti dapat feel-nya. Oke, dari itu udah pastikan udah masuk, pastikan ya posisi bawahnya ya sesuai dengan marker yang kita buat ya. Jadi kita buka ya, kita masukin tabungnya sesuai dengan anatomi ya, pasang klempernya ya, lalu ditarik mukosanya, kulitnya sampai batas kulit yang kita lakukan marker. Jadi sederhananya gitu ya, pasang tabung, pasang klemper, tarik dulu ya, kulitnya sesuai dengan marker. Ini belum dipasang itunya lah, belum dipasang apa skrunya ya. Skru itu nanti pas sudah benar-benar kulitnya ditarik sesuai dengan marker. Oke, next. Nah, baru pasang dan putar skru pengunci ya sebagian. Jadi jangan sampai kenceng, hanya sebagian aja, sampai bunyi sekali aja cukup. Gitu. Lalu tarik mukosanya ya. Yang kita tarik ini mukosanya hanya 3, jam 3, jam 9 dan 12. Ya, nah, dengan dilakukan penahanan di ini, kalau ini pakai ini ngejelasin sunat gemuk ya. Jadi kalau nggak gemuk nggak usah ditahan lagi nih, tarik aja udah. Mukosa jam 9, jam 3 dan jam 12. Udah. Terus kita lakukan pesenter dengan cahaya. Kita pastikan OE-nya satu berada di jam 6 ya, dan kedua baru kita lihat untuk mengetahui mukosa tertarik sempurna di sekelilingnya ya. Kita bisa melihat ini nih, namanya cahaya yang tembus dari bawah ini, gitu ya. Untuk mengetahui mukosa, jadi kita melakukan senter pencahayaan di bawah tabung, ya, di bawah tabung sekeliling, ya. Jadi untuk menarik, untuk kita mengetahui bahwa penarikan kita sudah sempurna atau belum. Lalu sudah itu diputar dengan tangan ya, skrunya sampai pasti benar-benar kuat. Oke, next. Hitung untuk gambarnya. 4 menit tuh. Berapa? 4 menit. Oke, cepet ya. Ya, dipasang. Oke, sip, diputar, kencengin. Next. Nah ini, oke, ini videonya ya. Udah next aja. Oke, nah ini penarikan mukosa ini kalau pada sunat gemuk nih, yang kita pakai ini teknik untuk klem teknosila sunat gemuk. Oke, next. Nah, sudah pastikan mukosa udah ketarik, kita keringkan, ini wajib nih dikeringkan. Karena apa? Bahayanya kalau masih ada cairan atau mungkin basah, dikhawatirkan kalau kita nanti potongnya pakai esu, ya bisa jadi penghantar. Oke, next. Oke, nah ini posisinya nih ya, pastikan posisinya kita tarik saat kita memotong tuh preputim kita tarik ya. Nah, lakukan pemotongan bisa dengan pen dari esu atau HF ya. Kita potong dengan circular 0 point. Jadi beda dengan kita pemotongan yang pakai bisuri. Kalau pakai bisuri kan kita lebihkan kurang lebih 2 mm. Oke, next. Nah, ini udah next. Ini ada videonya nanti yang menyusul ya. Oke, kita potong ya. Arah jam 1, jam 5 ya. Kalau untuk setelah kita melakukan pemotongan kita buka klemnya ya. Gitu. Dan cara motongnya itu pakai klem itu tuh bukan tegak lurus tapi agak ke bawah dikit. Ya, ke bawah dikit. Jam 1, jam 5, jam 7, jam 11. Itu langsung patah semua. Oke, next. Nanti lihat videonya aja ya. Nah, baru sudah kita patahkan ininya, klempernya bagian atas. Tarik nih, tarik kedua sisi tiang ya ke arah luar, lalu dorong tabung ke arah bawah. Jadi kita buka sambil kita dorong pakai jempol. Pelan-pelan aja. Kemudian akan terlepas ya. Akan terlepas baru kita bebaskan dengan ibu jari. Jadi udah kelepas nih, dorong aja pakai jempol nih sini. Udah keluar. Oke, next. Ya, oke, next nih nggak ada videonya. Nah, sudah dibuka langsung kita keringkan. Jadi wajib sekali harus dikeringkan. Jadi jangan buru-buru habis kita buka langsung kasih lem. Ya, wajib kita keringkan. Yaitu dengan mengeringkan dengan menggunakan kasa. Jadi ada misalnya pakai baby oil, oilnya harus kering atau pakai gelnya juga harus bersih ya. Lalu kita berikan adhesif atau lem. Nah, salah satu syarat supaya lem itu bisa bekerja dengan baik, ya bisa menempel, yaitu salah satunya luka harus bersih, ya tidak basah, ya itu aja. Dan juga pastikan nggak ada pendarahan. Oke, dan jangan lupa, ya kalau teman-teman pinter sih nggak usah pakai ini, nggak usah pakai salep atau krim nih.
langsung aja sealer udah. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya pakai bisa pakai krim atau pakai apa ya, nutupin OW-nya. Ya nanti diharapkan nanti kalau misalnya nggak sengaja kita kasih aplikasi itu ketutup tuh. Tapi walaupun kena nggak usah khawatir, bisa kelepas juga kok. Oke, next. Ini aplikasinya ya. Jadi ini yang saya di warna abu-abu ini crushingnya, yang atas mukosa, yang bawah kulit. Jadi pertama kita kasih ke arah crushingnya, yang kedua sedikit crushing ke arah mukosa, ketiga crushing ke arah kulit, yaitu 3 lapis itu. Oke, next. Oke, next. Ini aplikasinya, videonya belum ada ya. Nah, lihat hasilnya. Ya, ini hasil karya tangan Dr. Dasono nih. Ya, jadi mukosanya mantap banget nih. Oke, next. Nah, ini wajib pakai celana sunat. Ini berbeda dengan kita pakai klem. Kalau kita pakai klem dia lebih kuat, tapi kalau untuk pakai technosealer ini itu masih resiko untuk terjadi perdarahan bila terbentur. Ya, jadi wajib harus pakai celana sunat. Ya, kalau kita pakai thermocouter yang hacking itu bisa nggak pakai celana sunat juga nggak apa-apa. Oke, next. Nah, ini gimana cara edukasinya? Jadi bebas mandi tapi tidak boleh berendam. Beberapa ada teman yang 6 jam langsung boleh mandi. Tapi kalau saya sih tergantung dari ininya aja, pemakaian kita, karakteristik klemnya. Biasanya 24 jam baru bebas mandi. Tapi bukan mandi berlebihan ya, nggak boleh berendam. Ya, oke, setelah mandi atau apa disemprot dengan antiseptik. Nah, cara perawatannya kompres dengan kasa, steril dan betadin. Bisa pakai antiseptik juga bisa. Saya dulu pakai sterobak, ya, pakai sterobak, kompres. Ya, ada tuh di depan tuh sterobak. Oke, next. Jadi proses penyembuhannya. Nah, bisa untuk kontrol silakan. Teman-teman mau pasiennya suruh kontrol boleh. Ya, tapi juga bisa juga tanpa kontrol juga bisa. Ya, jadi kita nanti ada nomor telepon admin yang bisa dihubungi sama keluarga pasien. Jadi pasien nggak harus kontrol. Kirim foto aja Bun. Ya, ini hari ketiga. Jadi nggak harus kontrol. Jadi bisa via WA atau kontrol. Oke, tampak samping bukan 4 sisi ya. Oke, tuh. Untuk melihat proses penyembuhannya kurang lebih 7-14 hari itu biasanya yang baik. Ya kalau anak itu 2 minggu sampai 3 minggu. Nah ini hasilnya ya hari ke-12 sudah bersih banget nih. Ya bukan berarti semua pasien 12 seperti ini enggak juga ya. Standarnya sih 14 sampai 21 hari. Oke sudah. Enggak ada videonya ya. Oke perhatian ya teman-teman. Jadi namanya juga molding system, modern molding system. Jadi berbeda dengan yang nggak modern. Kalau nggak modern itu namanya molding system. Ya, tapi kalau yang modern itu tidak reuse, jadi jangan dipakai ulang. Oke, next. Nah, Teknoklem ini mudah-mudahan dapat menjadi solusi alat sirkumsisi sekali pakai dengan memiliki keunggulan kualitas ya, dari sistem atau materialnya. Oke, penyempurnaan juga mudah-mudahan ini moga-moga menjadi penyempurnaan alat sirkumsisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan juga di dunia juga. Amin. Oke, next. Jadi apapun sunatnya, jadi mudah-mudahan Teknoklem ini bisa menjadi solusinya. Oke, next. Ya, itu aja dari saya. Sebelumnya saya minta maaf bila presentasi saya ini mungkin kurang baik, bahasa saya masih ceplas-ceplos atau mungkin nggak jelas, ya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.